saya sendiri lihat di dalam tahun ini itu ada sekitar beberapa kota di Papua itu angka kekerasan oleh pihak keamanan itu meningkat. Jadi termasuk di yang pertama itu di Paniai, Sanatnya di Paniai, di Jauhkimo, terus di Nduga. Nah itu daerah-daerah yang masih rawan. Jadi menurut saya pengiriman militer ini militer-militer yang kirim ini juga menghendaki di salah satu daerah harus ada konflik di situ. Kenapa? Karena salah satunya jika tidak ada konflik di salah satu daerah, mereka punya pendapatan atau dana anggaran untuk penambahan dana konflik itu akan tidak dapat gitu. Halo, selamat malam kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan kami kawan-kawan bersama saya Maner dan sebelumnya ada kawan Diki, ada kawan Aminus. Di sini kita mau diskusi sedikit, kita mau sharing-sharing berkaitan dengan update situasi lah semacam itu. Jadi situasi di Papua yang awal tahun ini sampai pertengahan sampai bulan ini, bulan Mei Juni ini masih hangat di Papua, sehingga pada kesempatan saat ini kami mau update situasi. Tapi saya tidak sendiri, saya bersama dengan kawan-kawan. Nanti saya coba gali informasi dari kawan-kawan saya yang sudah ada di samping saya. Nanti saya coba ini cek info di mereka. Jadi kita untuk obrolan kita yang pada malam hari ini kita temanya berfokus tentang kekerasan militer di tanah Papua, yang dimana pada bulan April dan bulan Mei kemarin itu sempat ada berita yang beredar atau ada informasi bahwa pengiriman militer itu bertambah ke Papua. Jadi kami akan ngobrol seputar itu. Saya akan tanyakan ke kawan-kawan bagaimana kawan-kawan punya updatean situasi di Papua dalam beberapa bulan terakhir itu. Kawan-kawan bisa update ke media sekaligus supaya mungkin kawan-kawan yang menyaksikan juga bisa tahu. Mungkin kawan Neki atau kawan ini siapa yang siap itu nanti dipanggil. Oke, saya langsung saja ke kawan Aminus. Terima kasih untuk teman Maner sudah sediakan tempat untuk kita bisa berbincang-bincang untuk malam ini. Ya itu terkait dengan situasi yang hari ini di mana banyak pengiriman militer, dan itu yang nanti kita akan diskusi untuk topik utamanya seperti itu. Jadi sebelum saya masuk ke dalam, saya sedikit update lagi soal pengiriman militer atau semua kekerasan yang disebabkan oleh pihak aparat keamanan di Papua itu tidak terlepas dari situasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di tahun ini itu cuma penambahan kekerasan militer dari tahun sebelumnya. Jadi kalau saya sendiri lihat di dalam tahun ini itu ada sekitar beberapa kota di Papua itu angka kekerasan oleh pihak keamanan itu meningkat. Jadi termasuk di yang pertama itu di Paniai, Sanatnya di Paniai, di
masih dalam situasi itu. Oke. Itu yang sempat lihat. Jadi kalau kita lihat kenapa tingkat kekerasan di Papua itu, yang seharusnya kalau kita lihat di beberapa media nasional itu kan tujuan pemerintah untuk mengirimkan militer di sana kan yang pertama itu untuk pengamanan atau wilayah-wilayah yang berpotensi untuk kekerasan. Itu dari perspektif pemerintah. Pemerintahnya begitu. Oke. Tapi saya pikir untuk kalau pengiriman militer di Papua itu justru akan menambah kekerasannya. Karena selama ini yang kita tahu kekerasan di Papua itu kan justru yang disebabkan oleh pihak TNI Polri atau itu. Terus baru-baru kemarin di masih dalam bulan ini, bulan Mei, itu kan di Pania ini banyak pengiriman militer di sana. Banyak pengiriman, sekitar berapa ribu personel itu dikirim ke sana untuk pengiriman setelah anggota yang ditembak itu. Komandan operasi. Komandan operasi itu. Setelah itu tingkat pengiriman militer di Pania itu sangat banyak sekali. Bertambah kan? Bertambah. Karena di tahun-tahun sebelumnya kan dari tahun 2021 sampai di 2022 itu jumlah pengiriman militer di seluruh tanah Papua itu hampir 3.675 personil. Wow. Nah itu dibagi di seluruh tanah Papua. Jadi dibagi di seluruh tanah Papua. Kemudian belum lagi ada penarikan yang sudah diberangkatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Terus dari tahun 2023, 2024 sekarang itu tambah pengiriman militer. Nah situasi ini yang perlu kita harus mengetahui bersama, supaya kalau selama ini yang kita tahu itu media-media nasional itu kan banyak isu-isu yang sebenarnya tidak akuntabel begitu, transparan terhadap situasi yang terjadi di Papua. Itu. Jadi terus di tahun ini juga ada kekerasan militer juga terhadap salah satu warga kalau tidak salah penyiksaan warga itu. Nah itu di Puncak. Nah itu juga salah satu tindakan dari militer juga. Nah ini yang masalah-masalah seperti ini yang kita harus perlu cari tahu sama-sama untuk solusinya seperti apa gitu. Karena selama ini harapan pemerintah untuk menyelesaikan Papua itu dengan pengiriman militer dari tahun ke tahun tambah terus, tapi justru tingkat kekerasannya itu mulai tambah terus gitu. Masalahnya belum diselesaikan, tingkat kekerasannya masih terus bertambah. Nah itu. Jadi saya kembali, sebenarnya kalau kita lihat lagi ke sejarah sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya itu ada untuk daerah operasi militer di Papua, DWM itu sudah dicabut itu dari tahun 98 itu sudah dicabut. Jadi di Papua itu tidak ada operasi militer lagi di Papua. Jadi penanganannya itu cara humanis lah. Tapi pemerintah tidak dikubris dengan mereka punya janji itu. Tapi pengiriman militer terus bertambah dari tahun ke tahun sampai hari ini. Jadi kita mau percaya dengan media-media nasional, mau percaya dengan pemerintah itu susah. Bicara di media di lapangan itu beda, tapi kenyataan di lapangan kan beda. Itu yang terjadi di Papua. Mungkin dari saya seperti itu, nanti kalau ada saya tambah lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kawan ini sudah update situasi yang berlangsung khususnya tahun ini ya, tahun
Soekarno menyampaikan tiga kemanderan yang sudah kawan-kawan sudah tahu itu, salah satunya yang mobilisasi militer di Papua ya. Kemudian terjadi di sana ada beberapa jenis operasi. Di sana ada jenis operasi tempur, operasi Kartex, operasi lumba-lumba dan kota lain-lain. Jadi di sana ada terjadi banyak penduduk orang asli Papua itu korban dalam kekerasan itu. Jadi operasi di Pakai berdarah, Wamena berdarah, Tawasyo, dan lain-lain itu juga jumlah masyarakat sipil yang korban dalam kekerasan itu jumlahnya tidak sedikit, banyak, ratusan. ratusan lebih. Jadi dari situ sampai ke sini, kemudian kita masuk ke Orde Baru tahun 19, Orde Baru Kuning kan tahun 1988 tidak salah ya, 98 kan. Itu kan konflik terus ada. Daerah itu kan pemimpinnya kan di tangan Messi kan. Jadi pendekatan yang melestarikan. Itu banyak yang korban sampai tahun 2001 sampai ke sini, pengiriman militer atau konflik itu terus menyala. Tapi setiap tahun itu dia punya skala kekerasan itu berbeda. Jadi ada yang memang kekerasannya memang hampir beberapa daerah itu kekerasannya meningkat. Ada yang hanya beberapa daerah saja kan. Tapi ya kesini tahun 2000 era dengan kita berdasarkan beberapa orang yang setiap tahun pengiriman militer itu terus berlangsung. Kebijakan pengiriman militer juga, kami rakyat Papua itu bertanya-tanya, pengiriman militer itu apakah diputuskan melalui DPR RI atau kebijakan-kebijakan yang mengarah pada konflik dan lain-lain itu, apakah memang harus kebijakannya tidak perlu diputuskan oleh presiden, tidak perlu diputuskan oleh Kementerian Pertahanan, atau memang sesuai dengan situasi kemudian harus kebijakan dari Kapolda. Ini secara legal kebijakannya kita perlu ditanyakan juga. Itu kurang keterbukaan seperti yang disampaikan kawan saya, akuntabel dan transparansi pengiriman militer dilakukan. Ya. Jadi kita tahu di media ribuan militer akan kirim ke Papua dan menempatkan di akan begitu kan itu terjadi. Tapi kita lihat motivasi dari militer mengirim ke Papua, isu yang dimunculkan di publik adalah membasmi, ya istilah pemerintah kan KKP lah gitu kan, membasmi PPNPB. Tapi kenyataannya korban tidak pada mereka yang targetkan, tapi pada masyarakat sipil. Jadi menurut saya pengiriman militer ini, militer yang kirim ini juga mengkehendaki di salah satu daerah terus ada konflik gitu. Dari sudut pandang saya sendiri itu di daerah-daerah yang beberapa daerah yang belum ada konflik, terus anggaplah masih ada tanda-tanda kutip ini ada PPNPB tapi belum ada kejadian gitu. Itu militer atau TNI mereka menurut saya kehendaki harus ada konflik di situ. Kenapa? Karena salah satunya jika tidak ada konflik di salah satu daerah itu mereka punya pendapatan atau dana anggaran untuk
Ya, jadi menurut saya seperti itu. Pembacaan saya, kok bisa di situ apa ada terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil, kemudian setelah menembak nah, TNI memberitakan di media-media mainstream itu ini kita tembak karena bagian dari apa TPNPB atau bagian dari KKP lah. Ternyata kalau kita cek berita-berita atau cek di lapangan, kita konfirmasi atau kita masuk ke apa media lain, cek di media lokal TV, Suara Papua dan hal-hal media lokal, ternyata ada dua pemerintahan yang berbeda, satu kasus dua pemerintahan yang berbeda dari pihak dari satu kasus. Misalnya ini menembak masyarakat sipil, terus yang media-media yang apa dimiliki oleh Indonesia itu TNI memberitakan kami tembak karena ini bagian dari apa komplotan dari kelompok ini gitu. Terus kita cek lagi di lapangan dan cek lagi di media lain seperti Jubi dan Suara Papua, itu masyarakat sipil yang dibunuh. Jadi yang korban ini bukan lagi bagian dari apa OPM atau TPNPB, tapi yang tembak itu bagian dari masyarakat sipil. Nah, jadi ada dua hal, satu kasus dua hal dalam pemerintahan. Jadi yang Kamar Rakyat Papua yang percaya itu media-media lokal di Papua ketimbang media-media mainstream, itu bohong semua. Nah, itu dilihat dari salah satu kasus di tahun 2023, baru-baru kemarin itu terjadi kasus apa masyarakat sipil, salah satu masyarakat sipil dimasukkan dalam apa ton, kemudian disiksa kembali, itu viral yang kita lihat kemarin beberapa bulan yang lalu. Itu kan dalam pemberitaan beberapa media Indonesia itu menyiksa karena komplotan dari kelompok ini dan itu, khususnya kelompok apa? mereka bilang KKP gitu. Ya. Ternyata media lokal memberitakan bagian dari respon dari masyarakat juga, itu bagian dari bukan bagian tapi itu masyarakat sipil memang, masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa yang mereka masukkan dalam tahun itu, kemudian itu yang sempat kita lihat. Nah, itu kita dilihat dari klarifikasi dari pihak Dandim ya, betul tidak salah. Awalnya dia mengatakan ini bagian dari ini, dia sepakat dengan tindakan-tindakan itu, tindakan-tindakan militer. Tapi setelah respon dari masyarakat dan respon dari lembaga-lembaga masyarakat sampai lembaga internasional dan lain-lain menekan ke pihak polisi bahwa ini ada pelanggaran, itu baru kemudian cek fakta benar itu bagian dari apa masyarakat sipil. Makanya dia dia klarifikasi bahwa ini adalah tindakan apa pelanggaran HAM dan ini adalah apa kejahatan yang dilakukan oleh aparat dan akan proses hukum. Benar. Nah, itu kan pertanyaan begitu. Di videonya ada. Di video kan ada Dari Pangdam 17 Cendrawasih. Jadi tindakan kejahatan militer ini tidak dapat dibenarkan oleh manusia di muka bumi. Tidak bisa dapat dibenarkan. Tindakan-tindakan militer ini, semua rantai kejahatan dan pembunuhan dalam tahun 1993 sampai ke sini ini tindakan-tindakan kebiadaban militer yang terjadi Di Papua. terjadi di Papua. Nah, seperti di Tolikara, saya harus berusaha untuk mencari informasi bahwa di Tolikara itu beberapa dalam suasana masyarakat begitu ramai, kemudian mengibarkan bendera Makedonia. Tapi ada beberapa fakta yang kita temukan
terkait dengan penyebaran bendera di kota negara, itu permainan intelijen yang mereka kibarkan untuk bagaimana supaya situasi aman ini harus ada ketegangan, tensi politiknya, supaya ini ada bendera kasih naik, jadi harus kita minta dana, penambahan dana, minta di Jakarta atau pemerintah gitu, karena di sini ada begini, terjadi begini, ada gejolak masyarakat begini, ada bendera begini. Jadi ini semua permainan semua, permainan yang terjadi. Buktinya apa? Tolikara mereka menaikkan bendera di patung itu salib, menara salib. Itu mereka menyebarkan bendera dengan Kejora hanya cuma sebentar saja, setelah itu difoto terus menurunkan pir keamanan juga. Jadi ini masyarakat yang pasang atau tidak, kalau fakta di lapangannya tidak begitu lama, hanya foto saja beredar pada mereka kaget. Kemudian menurunkan itu juga anggota. Jadi ini semua permainan yang mereka lakukan untuk bagaimana situasi yang terjadi konflik, terus ada konflik untuk mendapatkan atau meminta penambahan militer. Jadi benarlah dikatakan atau hasil kajian riset yang dilakukan oleh Wahali atau lembaga LSM yang dilakukan Arisa Sarfatia dan kawan-kawan pada tahun 2021 di Indonesia. Judulnya penempatan militer konflik penempatan militer ekonomi politik ya, ekonomi politik. Di sana kan menyebutkan seperti itu. Ya. Jadi di mana ada penempatan militer itu tidak hanya semena-mena menangani PPNPB atau melawan PPNPB, tetapi di sana ada potensi ekonomi, harus ada penerimaan militer. Logika para penguasa atau mafia-mafia ini kita seperti itu. Jadi sementara untuk tidak pengamanan ini, tapi pengamanan ekonomi yang dimiliki oleh mafia-mafia tadi. Di objek-objek kita. Jadi benar tadi objek-objek yang objek-objek vital nasional lah kan, seperti Freeport dan lain-lain kan, mereka menganggapnya ini objek-objek vital yang harus dikawal menggunakan militer kan, menurut mereka kan begitu. Ya. Jadi di Intan Jaya, kemudian di Maibrat, kemudian di beberapa daerah perusahaan militer yang ada, di situ banyak dominasi militer yang menjaga beroperasinya perusahaan itu. Jadi ini semua militer, penempatan militer itu yang isunya menyodorkan itu untuk melawan gerakan ini atau dominasi nasional. Dalam ini kelompok atau masyarakat, bukan masyarakat itu tapi dengan banyak melakukan bisnis di balik melawan atau keamanan. Itu pembahasan seperti itu. Kemudian satu hal yang isu paling aneh yang terjadi baru-baru ini, masyarakat atau kita dihadapkan dengan situasi peristiwa yang memprihatinkan atau kemanusiaan, bagaimana perawatan di rumah sakit Panyai ya, misalnya di Panyai ya. Panyai. Jadi SOP terkait dengan SOP TNI itu ada juga terkait dengan di mana ada rumah sakit, ada lembaga-lembaga yang sifatnya otonom, itu tidak boleh ada bawa senjata. SOP dengan senjata atau TNI tidak boleh masuk. Itu kan ada dia punya standar operasinya kan ada. Dan paling setahu saya, hal yang tidak boleh membawa senjata itu gereja, rumah sakit, sama lembaga pendidikan seperti sekolah. Itu senjata tidak boleh dibawa. Kita kan pernah dihadapkan dengan warni-warni di rumah sakit kan, ya. Ada rokok, ada senjata tajam, kan ada tanda silang begitu. Ya. Berarti kan tidak boleh masuk, itu kan warni.
Ya. karena itu apa lembaga-lembaga yang otonom. Jadi di situ menciptakan suasana kondusivitas dan untuk menuju rehabilitasi pasien kesakitan kembali. Jadi ada apa hal-hal yang apalagi masyarakat saja atau keluarga yang menyangkut pasien itu kan tidak bisa bawa pisau dan tidak bisa bawa parang, kan itu tidak bisa. Iya, tidak bisa. Apalagi senjata kan sama, itu kan tajam, Iya, itu alat keras gitu kan. Itu tidak boleh bawa masuk. Tapi kita lihat di Panyah itu di lantai 3 banyak diduduki oleh militer. Wow. Militer. Nah, spekulasi dari kejadian ini kita lihat informasi yang beredar. Ada 2 hal yang peliputan dalam media ini. Saya sempat lihat di media Indonesia itu salah satu yang meliput mereka militer yang diduduki di rumah sakit ini karena rencana OPM membakar rumah sakit. Itu yang diklaim oleh media Indonesia. Nah, ini kan bagian dari membenarkan tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh militer. Jadi itu rakyat Papua dan rakyat yang nurani, rakyat yang mereka mengerti itu, mereka mengatakan bahwa ini memang tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh militer. Jadi ini tidak bisa dibenarkan. Tapi para orang-orang awam, saya katakan tanda kutip orang yang tidak berpendidikan, mengatakan pasti ini membenarkan berita-berita kayak gitu. Tapi jadi ya Jubi sempat meliput, saya membaca itu tindakan itu memang kejahatan. Bagaimana menduduki militer di rumah sakit itu akibat dari menempati militer di lantai 3, terus pasien trauma, ada keluarga yang meminta pasien harus dipulangkan paksa karena kondisinya tidak aman, ada militer. Kemudian ada yang petugas nakes yang bekerja di dalam, mereka juga takut terhadap kehadiran militer. Kemudian pasien ini dikeluarkan dan terlantarkan di luar, terus ada yang memindahkan ke rumah sakit umum Panyah ya tidak salah. Kemudian ada yang lain dipulangkan di rumah. Itu kan kondisi kemanusiaan yang prihatinkan. Itu kan bukan karena alat kesehatan yang di rumah sakit itu kurang, karena akibat dari kekurangan alat kesehatan sehingga kedua tidak, tapi ulah dari kehadiran itu. Jadi kan ini yang kondisi yang terjadi sangat prihatin kalau kita lihat kemanusiaan. Nah, jadi kehadiran militer di Papua itu tidak ada yang mencerminkan kemanusiaan, tidak ada yang mencerminkan mereka katakan humanisme, tapi isinya ke material gitu ya, bukan humanisme tapi humanisme material gitu. Jadi operasi militer ini tidak dapat dibenarkan, memang kejahatan yang memang terstruktur dan terkoordinasi yang sangat luar biasa terjadi. Jadi mereka kejahatan itu sudah mulai merambat sampai tidak hanya di masyarakat tapi di sekolah, kemudian di rumah sakit, di gereja. Itu mereka kejahatan yang sangat luar biasa terjadi. Jadi ini sangat prihatinkan. Jadi kalau kita melihat kejahatan militer itu tidak ada yang baik. Semua mengarah pada kekerasan, mengarah pada pembunuhan, pelanggaran HAM sudah mulai tinggi. Benar dikatakan oleh kawan saya tadi, eskalasi kekerasan itu tinggi sekali begitu. Dalam tahun-tahun terakhir ini tinggi sekali. Jadi eskalasi kekerasan itu kekerasan bukan dilakukan oleh TPNPP yang membunuh masyarakat sipilnya, tapi eskalasi itu yang dimunculkan oleh tentara Indonesia itu sendiri, menambah eskalasi
yang ada yang kita pernah lihat itu hanya pengiriman saja. Ya. Jadi disitulah kita bisa mengkomparasikan antara populasi penduduk orang Papua dengan kehadiran militer di Papua. Paling banyak itu di beberapa daerah tapi seluruh Papua itu banyak dominasi oleh militer, baik itu militer TNI, Polri, misalnya banyak intelijen, itu yang menduduki lebih banyak di kawasan-kawasan yang vital. Nah itu yang seperti itu yang sempat saya lihat. Kemudian yang ada di Papua itu bisnis para jenderal itu harga mati di sana. Kayaknya dilindungi oleh militer tadi. Jadi kehadiran militer di Papua itu mereka banyak yang prasangka atau menduga-duga terhadap masyarakat sipil itu tidak hanya sementara menduga-duga ini bagian dari ini, tidak, tapi juga disertai dengan eksekusi dalam waktu yang bersamaan. Berarti mereka mencurigai, lalu mereka mengeksekusi. Iya betul. Jadi artinya begini, mereka menduga salah satu masyarakat. Itu kan harusnya kan investigasi sudah cukup lama kan begitu, berapa tahun begitu. Misalnya salah satu orang si A, dia memata-matai kalau ini bagian dari TPNPB atau mereka katakanlah KKB gitu kan. Harusnya itu punya investigasi atau punya ini cukup lama begitu, menduga-duganya cukup lama. Tapi militer ini tidak. Oh ini dia diduga langsung eksekusi waktu itu begitu. Jadi kapan? Dari sejak kapan dia menduga masyarakat sipil yang sudah eksekusi? Terus kapan dia melakukan investigasi sejauh mana, dari kapan begitu? Harusnya kan harus ada bukti-bukti yang memang dapat mempertanggungjawabkan. Bukti yang kuat. Bukti-bukti yang kuat. Jangan alat BK atau bintang kejora. Banyak tempat-tempat percetakan bendera bintang kejora kan banyak yang buka. Jangan-jangan TNI Polri yang mencetak bintang kejora itu kemudian hanya bawa di saku, kemudian setelah bunuh taruh di bendera BK di atas ini. Ini untuk menjustifikasi tindakan itu kan bisa terjadi. Itu kalau enggak. Itu bisa terjadi pemirsa. Kemudian pistol yang mereka taruh di atas, itu pistol kan mereka punya, itu kan bisa taruh di atas. Jadi kita kalau TNI ini untuk dapat membenarkan tindakan harusnya punya investigasi yang cukup lama. Ya. Dalam pemerintahan itu juga tidak pernah masukan, tidak pernah membuktikan secara hukum. Ini bukti-bukti investigasi yang dari tahun ini sampai tahun ini sehingga sekarang ini waktu eksekusi itu tidak pernah terjadi. Jadi hari ini saya menduga salah satu si A, hari ini saya harus tembak. Itu yang watak-watak yang ada di kepala militer seperti itu. Yang ini yang ada di Papua seperti itu. Jadi tindakan-tindakan kejahatan ini melampaui tindakan-tindakan yang waktu itu yang dirasakan oleh kolonialisme Belanda di Indonesia. Jadi kehadiran militer Indonesia di Papua itu benarlah dikatakan Pendeta Socrates mengatakan bahwa dalam buku siapa itu juga mengatakan seperti itu.
Nah, itu yang sempat saya analisis kehadiran militer di Papua ini. Jadi terakhir saya mengatakan kepada pemirsa bahwa orang Papua yang disuruh merdeka, bangsa Papua yang sekarang kesadaran tentang realita, kemudian ini menghasilkan kesadaran betapa jahatnya kehadiran Indonesia di Papua. Kemudian rakyat Papua sudah sadar bahwa kehadiran militer di Papua itu kejahatan. Maka rakyat Papua sekarang sudah mulai sadar ingin bebas dari Indonesia, itu sudah mulai meninggi, kesadaran ideologinya sudah mulai tinggi. Karena kejahatan itu melahirkan kesadaran. Jadi di mana ada kejahatan, rakyat Papua itu ini kenapa bisa terjadi? Ini apa? Ada sejarahnya apa? Kemudian di situ mencari tahu tentang menemukan benarnya jati diri. Jadi kesadaran rakyat Papua itu sudah mulai. Jadi rakyat Papua yang disuruh merdeka itu kejahatan. Yang militer yang orang Papua disuruh merdeka cepat. Saya sampaikan ke pemirsa. Jadi kejahatan itu akan solusinya kemerdekaan. Jadi rakyat Papua yang meminta merdeka itu tidak hanya karena kita membenci ras Melayu, tidak. Atau membenci Indonesia. Iya, karena membenci Indonesia, tidak. Atau saya sampaikan kepada pemirsa. Kita membenci bukan karena agama, bukan. Kita rakyat Papua merdeka bukan karena membenci perbedaan ras, budaya, kultur, tidak. Tapi kita merdeka supaya rakyat bangsa Papua ini punya masa depan yang ada. Rakyat bangsa Papua ini tidak hilang dari bangsanya sendiri. Tapi kami minta merdeka supaya mengakhiri dari genocide, ekologi atau ekoside, dan mengakhiri dari kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh kolonial Indonesia. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wah, terima kasih kawan Neki sudah update situasi sekaligus dengan memberikan sedikit penjelasan ringkas dari sejarah orang Papua, terus sekaligus memberikan analisis terkait dengan situasi yang berlangsung selama puluhan tahun. Walaupun tadi lebih banyak bicara di tahun ini, tetapi analisisnya itu berangkat dari pengalaman hidup orang Papua selama puluhan tahun. Itu terima kasih kawan Neki sudah memberikan sudut pandang. Saya tadi sempat tangkap dari pemahaman atau penjelasan dari kawan Neki, di situ ada beberapa poin penting yang semua merujuk pada kejahatan kemanusiaan yang terjadi secara telanjang di atas tanah Papua. Jadi perjuangan rakyat Papua yang dilakukan melalui kombatan, kalau kita orang Papua bilangnya TMPB, kalau versi negara. Saya tidak bilang orang Indonesia, tapi orang Indonesia tuh ada juga yang mendukung kita untuk kemerdekaan orang Papua. Tetapi khususnya pemerintah tuh bilangnya tuh KKB atau apa ya. Itu sedang melakukan perjuangan itu sebagai perjuangan separatis. Padahal di sini yang kita atau saya itu sampaikan juga merujuk dari penjelasan kawan, itu perjuangan orang Papua yang dilakukan selama bertahun-tahun itu untuk mengakhiri semua jenis penindasan seperti itu. Jadi perjuangan itu dilakukan karena pemikiran sendiri untuk bebas begitu, atau hanya pemikiran-pemikiran pendek, tetapi karena jerih payah atau atas dasar persoalan yang dialami selama bertahun-tahun. Persoalan-persoalan inilah yang kemudian menuntut bahwa kebebasan harus segera dilakukan.
perjuangan ini untuk kebebasan seperti itu. Yang saya tangkap tadi seperti begitu, dan semoga ini menjadi pencerahan juga terlebih-lebih untuk kawan-kawan atau pemirsa, saudara-saudara yang ada di Papua dan yang ada di Indonesia maupun mungkin yang ada di luar negeri. Kalian bisa dengar atau kalian sedang menonton video ini, kalian bisa simak baik-baik penjelasan tadi dari kawan saya itu memang sangat kalau kita bilang dalam bahasa yang antusias itu miris sekali, sangat miris. Papua dalam ancaman. Nah, terus di sini lagi kita masuk lagi ke diskusi selanjutnya, atau mungkin kawan-kawan dari keduanya, kawan Aminus sama kawan Eki, mungkin ada lagi hal lain yang mungkin mau disampaikan berkaitan dengan kekerasan militer ini. Ada harapan atau upaya apa yang mungkin ide-ide apa yang mungkin kawan-kawan bisa sampaikan di sini dalam menyelesaikan persoalan kekerasan ini? Mungkin ada ide-ide yang bisa ditambahkan. Pemerintah ini kan, karena sekarang ini kan kita lihat itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan di Papua itu tidak ada jalan lain yang mereka tempuh selain operasi militer. Seperti tadi kawan-kawan juga sudah jelaskan. Nah, di sini saya pengen minta sudut pandang lain dari kawan-kawan, mungkin kawan-kawan punya alternatif gitu, supaya ini bisa menjadi acuan juga buat pemangku-pemangku kebijakan yang ada di pusat maupun daerah, atau kawan-kawan yang penggerak akar rumput juga, mereka bisa ada sudut pandang lain bahwa menyelesaikan persoalan di Papua tidak harus dengan kekerasan militer atau operasi militer, tapi ini loh ada sudut pandang lain. Itu nanti kawan-kawan kalau ada sudut pandang lain bisa tambah. Siapa mau duluan bisa. Kamu duluan tadi kamu agak diam lama ya. Mungkin bisa kasih sudut pandang. Siap. Terima kasih. Ya mungkin ini kalau menurut saya untuk bagaimana untuk ambil solusi untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Menurut saya kalau untuk Papua itu tetap berada di dalam Indonesia, itu solusinya satu, bisa berhentikan pengiriman militer, itu salah satunya. Karena semakin banyaknya pengiriman militer, yang tadi kalau saya sudah bilang, itu akan menambah tingkat kekerasan, kemudian di situ ada kesadaran masyarakat, kemudian di situ ada perlawanan terus. Nah itu akan terus berlanjut kalau ketika pengiriman militernya masih terus berlanjut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus ada perundingan seperti yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi di tahun 2013 atau 2019 setelah ada kasus rasisme. Itu kan ada perundingan dialog antara orang Papua dengan Jakarta, itu kan ada. Nah itu harus difasilitasi dengan pihak ketiga yang netral. Nah itu juga harus perlu. Nah kalau hanya untuk diberhentikan pengiriman militer, itu mungkin tingkat kekerasannya di sektor lain juga akan meningkat di situ. Karena semua kekerasan di Papua itu tidak hanya disebabkan oleh militer, tapi ada sektor-sektor lain yang mengakibatkan tingkat kekerasan juga. Jadi kayak di pendidikan, di lembaga pemerintahan, nah itu kan banyak kekerasan. Jadi walaupun pengiriman militernya nanti akan ditarik atau diberhentikan, tapi tetap kekerasan juga. Jadi harus dialog, itu harus ada perundingan, itu perlu. Nah hasilnya seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh Tanita Sokrates itu,
kan beliau pernah katakan tanpa harus ada kata Papua Merdeka, harga mati, tanpa mencari harga mati harus kita didialogkan masalah di Papua ini. Konflik ini harus didialogkan dengan difasilitasi oleh pihak ketiga netral itu. Nah itu harus pemerintah segera upayakan itu supaya masalah Papua dengan Indonesia itu bisa damai, bisa berjalan. Kalau pemerintah punya mau upaya-upaya itu. Nah itu yang ketiga. Kalau solusi yang paling terakhir itu supaya untuk orang di Papua ada kekerasan atau semua kebijakan yang merujuk pada melanggar hak asasi manusia, salah satunya memberikan referendum atau kemerdekaan terhadap orang Papua. Indonesia mengakui aneksasi Papua ke dalam Indonesia, karena itu kan sejarah. Jadi sejarah itu harus pemerintah Indonesia harus mengakui sejarah itu supaya clear masalahnya. Kan kekerasan atau semua perlawanan rakyat kan karena lahir dari sejarah itu, manipulasi sejarah. Jadi harus pemerintah clearkan sejarahnya itu. Jadi kalau tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang poin kedua tadi, untuk meluruskan sejarah itu, maka pemerintah Indonesia harus mengakui kemerdekaan kemerdekaan rakyat Papua. Sebagaimana yang kita tahu di 1 Desember tahun 1961 itu kan Papua sudah merdeka. Jadi itu gejolak akar persoalannya di situ. Itu yang terakhir. Mungkin pandangan saya seperti itu solusi yang kita bisa ambil untuk bisa menyelesaikan persoalan Papua itu, bisa diselesaikan secara cepat atau mungkin tanpa pemerintah punya upaya-upaya yang harus bisa diambil. Mungkin seperti itu. Terima kasih kawan Amin sudah memberikan sudut pandang dengan beberapa ide atau beberapa poin tadi. Ya ini semoga ini menjadi acuan bukan hanya di kalangan kita anak muda, tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi ini menjadi acuan yang terpenting ke pemangku-pemangku kebijakan di lingkup pemerintah, supaya bisa mengambil langkah-langkah cepat lah untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Karena persoalan yang terjadi itu memang persoalan kemanusiaan yang memang luar biasa. Jadi saya di sini sepakat sekali dengan langkah-langkah yang tadi disampaikan oleh kawan Aminus. Beberapa tahap itu semoga bisa ditempuh oleh pemangku kebijakan segera. Kalau memang tidak ditempuh segera, maka itu kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Situasi terjadi dengan keterlambatan dari pemerintah atau pembiaran dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini, maka itu akan terjadi di luar dari yang kita pikirkan. Maka kita sebagai sesama manusia itu memang harus secepatnya. Bila ini didengar oleh anak muda atau rakyat sipil biasa, itu bisa, semoga kesan-kesan ini menjadi acuan lah, menjadi refleksi. Kalau ini tersampaikan ke pemangku kebijakan, semoga itu menjadi acuan yang bisa segera, secepat. Nah kemudian kawan Eki juga mungkin kalau ada poin yang ingin disampaikan terkait dengan penyelesaian konflik di Papua ini, mungkin ada solusi masukan begitu. Karena kan persoalan kita tadi sudah bicara, jadi bagaimana untuk cepat kita selesaikan persoalan, karena solusinya bagaimana sudut pandang dari
sangat sepakat dengan apa kawan saya sampaikan. Iya. Hanya untuk tambah memperkuat daerah. Jadi solusi dari saya yang pertama harus Indonesia mengakui kemerdekaan Papua Barat. Itu solusi. Karena harus solusi dari kejahatan ini itu harus satu menyebut kemerdekaan, di mana lahirnya negara Papua itu 1 Desember 1961, sudah disebutkan kawan saya tadi. Mengakui sejarah politik. Sejarah politiknya itu mengakui. Kemudian yang memang itu tidak bisa Indonesia menganggap kalau pengampungan itu mereka masih mempertahankan atau tidak mau mengakui, maka adakan referendum. Referendum ini kan bahasa sederhana atau bahasa lain kan kayak pemilihan kan gitu. Pemilihan atau pilihan bebas. Jadi kalau referendum kembali kan bisa dipakai poin perjanjian New York Agreement, tidak salah poin atau pasal 13 12 itu kan menyebutkan one man one vote gitu. Satu orang satu suara, bukan lagi musyawarah gitu. Jadi kalau referendum itu dilakukan dengan solusi cara satu orang atau satu suara, baik itu orang asli Papua yang ada di kampung, di kota, baik itu bisa bicara, baik tidak bisa bicara, itu punya hak memilih. Itu hak asasi. Itu hak memilih dalam referendum atau hak menentukan nasib sendiri lah. Itu kalau referendum. Jadi tidak boleh dipakai lagi pakai metode lama 1969 yang dipakai oleh Amerika Serikat, Belanda dengan Indonesia untuk menggabungkan Papua ke dalam Indonesia penuh dengan kejahatan atau satu orang satu suara. Itu tidak dilakukan. Nah, itu tidak boleh lagi. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh pakai metode lama. Metode lama pada tahun 1969 itu tidak boleh. Jadi harus pakai satu orang satu suara. Kemudian tidak boleh pakai perwakilan dari ini kemudian disabit lagi waktu itu tidak boleh pakai. Itu kalau referendum. Itu saya harus mengakui atau kalau memang dilakukan referendum itu seperti itu. Kemudian yang kedua meluruskan sejarah tadi seperti kalau saya sampaikan, dialog dengan melibatkan pihak ketiga yang memang netral dan objektif seperti itu. Itu harus dilakukan. Tapi hal ini Indonesia menghindari dialog. Kalau kita dilihat tawarkan dialog ini kan beberapa tokoh Papua seperti yang disampaikan tadi, tokoh agama beberapa LSM juga sampaikan, kalau konflik Papua ini harus dilakukan dengan pendekatan seperti yang dilakukan oleh Yusuf Kala di Aceh gitu. Aceh harus dilakukan seperti itu, harus dialog gitu. Ini informasi dialog ini bukan baru, tapi ini sudah pemerintah juga sudah tahu, tapi kan tidak pernah diadakan itu. Jadi benarlah disampaikan Socrates dalam buku Jejak Kekerasan, itu juga menyebutkan dialog ini sudah tahu, tapi ada kelompok-kelompok garis keras yang ada dalam tubuh pemerintah, sehingga dialog ini harus disingkirkan. Itu yang disampaikan oleh pimpinan Kapolri, ya tidak salah. Dialog berarti Benny Wendara harus ketemu saya dulu baru dilakukan atau ketemu dengan presiden gitu. Itu yang disampaikan yang ditulis oleh Socrates. Jadi ada kelompok-kelompok atau yang lain yang kelompok-kelompok yang garis keras, mereka menginginkan Papua terus konflik terus menyala. Itu ada dalam tubuh pemerintah Indonesia. Jadi dialog ini
saya sampaikan, jadi solusi yang paling